Bagaimana nasib Indonesia setelah perpindahan ibu kota negara atau IKN, yang baru saja diresmikan di tahun 2024? Dan ini sangat berkaitan dengan pesan bait terakhir dalam ramalan yang tertulis pada Serat Musassar dan Serat Jayabaya. Selamat datang di channel Kinawikrama, apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sedulur, ramalan adalah hal yang boleh dipercaya dan boleh tidak, tetapi faktanya di berbagai ajaran agama manapun ramalan-ramalan itu juga ada. Contohnya dalam Islam ada ramalan tentang munculnya Imam Mahdi dan munculnya Dajjal di akhir zaman. Jika dalam Islam ada kitab-kitab falakiyah yang mengajarkan rumus perhitungan munculnya gerhana, jatuhnya hari besar, juga untuk perhitungan dalam mencari pasangan, maupun mencari hari yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Dalam Jawa pun juga ada kitab-kitab ramalan primbon, dan ada kitab-kitab ramalan seperti yang ditulis oleh Prabu Jayabaya sendiri, yaitu Kitab Joyoboyo. Ada juga primbon Giri yang ditulis oleh Sunan Giri. Lalu yang tidak kalah asing yaitu kitab-kitab ramalan karya tokoh pujangga besar Jawa dari Keraton Surakarta yang hidup pada abad ke-19, yaitu Raden Ronggowarsito. Seperti Serat Kalatida, Serat Sabdatama, lalu Serat Musassar, juga Serat Jayabaya, yang isinya itu meramalkan tentang kondisi sosial politik, moral, bahkan tentang masa depan Nusantara yang ada kaitannya dengan nasib yang akan dialami Indonesia setelah perpindahan ibu kota negara atau IKN yang sudah diresmikan di tahun 2024. Dan ini sangat berkaitan dengan pesan bait terakhir dalam ramalan yang tertulis pada Serat Musassar dan Serat Jayabaya. Sebelum membahas lebih jauh bagaimana nasib bangsa Indonesia setelah pindah IKN menurut ramalan di Serat Jayabaya, silahkan tulis komen apa yang selama ini menjadi hajat. Dan bagi yang beragama muslim sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad agar segala hajat kita yang baik-baik bisa terkabul. Dan inilah 7 peristiwa yang akan terjadi di Indonesia setelah perpindahan IKN yang akan menentukan nasib bangsa dan rakyat Indonesia di masa depan. Pertama, punya pemimpin negara yang bukan wayang atau boneka. Artinya punya pemimpin negara yang tidak disetir atau dikendalikan oleh tokoh yang menjadi dalang di belakang layar. Termasuk juga punya pemimpin yang tidak lagi disetir dan dikendalikan oleh bangsa asing. Jika pada tahun Kolo Bendu yang menurut Condro Sengkolo itu munculnya sejak masuk tahun 1997, Indonesia itu pemerintahannya dan pemimpinnya itu dikendalikan oleh dalang, yang disebut dalam kitab Musassar pralambang atau simbolnya adalah dalang wayang mungkur kekelir. Setelah pindah IKN tepatnya nanti sejak tahun 2025, pemerintahan dan pemimpin negaranya itu Indonesia sudah tidak ada yang bisa nyetir dan mengendalikan karena di 2025 itu sudah masuk tahun Kolosubo. Yang kedua, pemerintah dan rakyatnya sudah tidak lagi mudah diadu domba. Jadi jika sejak tahun 1997 atau sejak zaman Kolo Bendu, itu pemerintah mudah diadu domba. Sehingga sering terjadi konflik atau saling serang menyerang antara institusi satu dengan institusi lainnya. Seperti contoh yang pernah terjadi yaitu fenomena perseteruan antara Polri dengan KPK, yang diibaratkan cicak versus buaya. Lalu rakyat juga mudah diprovokasi sehingga pada waktu itu mudah bentrok antara kelompok satu dengan yang lainnya. Yang menurut Serat Jayabaya itu pralambangnya atau isyarat kejadiannya adalah jago tarung ing jero kurungan, atau ayam jago yang bertarung dalam kandang sendiri. Yang artinya adalah bangsa ini mudah bertengkar dan mudah diadu domba dengan sesama bangsanya sendiri, maka semenjak masuk 2025 nanti, itu tidak akan mudah terjadi lagi. Yang ketiga, rakyatnya mulai tersenyum. Yang artinya segala hal yang sejak zaman Kolo Bendu atau sejak tahun 1997 itu membuat masyarakat kesusahan, kesulitan, membuat masyarakat menjerit, dan menangis sedih. Seperti contoh sulitnya perekonomian, sulitnya mendapatkan pelayanan negara karena berbagai macam penyebab, seperti contoh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
Yang ini diisyaratkan di Serat Jayabaya dengan kalimat "sing nonton podo nangis", atau para penonton wayang yang menangis melihat pertunjukan. Nanti setelah pergantian pemimpin baru setelah pindah IKN dan masuk di 2025, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Itu karena adanya sistem tatanan yang baru, sistem digital yang akan mempersulit gerak aparat dan institusi pemerintahan yang mempersulit pelayanan bagi masyarakat, termasuk yang beresiko pada tindak korupsi. Lalu yang keempat, perlahan kembali pada jati diri dan kebudayaan bangsanya sendiri. Artinya jika semenjak reformasi itu masyarakat bawah hingga para petinggi negara cenderung terbawa dengan budaya dari negara asing. Seperti ikut-ikutan dengan gaya hidup atau budaya yang ke barat-baratan, atau budaya yang ke Arab-Araban, dan meninggalkan keluhuran budaya yang diwariskan nenek moyang bangsa Nusantara sendiri. Nanti setelah pindah IKN dan masuk ke 2025 maka bangsa ini akan perlahan kembali pada keluhuran adat dan budayanya sendiri. Yang kelima, terbelahnya Pulau Jawa. Artinya bukanlah pulaunya yang terbelah menjadi dua, tetapi karena Jawa sudah begitu padatnya maka dengan adanya perpindahan ibu kota, ini nanti akan muncul pemerataan dari segi ekonomi, pembangunan dan lain-lain. Sehingga nantinya banyak sebagian orang Jawa yang akan pindah meninggalkan Pulau Jawa dan menetap di Pulau Kalimantan. Yang keenam, semakin tertatanya penegakan hukum dan ketahanan pangan. Yang kedua-duanya itu adalah pondasi utama menuju zaman kemakmuran dan ketentraman atau menuju perpindahan masuk ke zaman Kolosubo yang gerbangnya adalah tahun 2025, dan ditandai dengan pindahnya ibu kota negara. Hal ini sesuai dengan pesan di bait terakhir Serat Jayabaya yang bunyinya Entenono waluyo lan tentreme, mengko nek wistumeko Pandowo mulat sirnoning pengantin. Artinya tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman di tahun 2025. Jadi kalimat Pandowo mulat sirnoning pengantin itu dalam Condro Sengkolo adalah kode dari angka 2025, Pandowo artinya 5, mulat itu melihat atau kedua mata yang berarti sirno atau hilang yang artinya 0. Pengantin adalah pengantin atau sepasang yang bermakna angka 2, artinya 5202, jika dibalik menjadi 2025, artinya menuju kemakmuran, ini nanti akan diawali dengan tertatanya penegakan hukum dan ketahanan pangan, atau diperhatikannya bidang pertanian. Yang ketujuh, mulai disegani oleh bangsa asing. Jadi, setelah IKN pindah dan diresmikan lalu pemimpin yang baru itu dilantik, lalu masuk pada tahun Kolosubo yaitu masuk di tahun 2025. Ini nanti akan membuat Indonesia semakin disegani oleh bangsa asing, dan ramalan tersebut sudah mulai terbukti tanda-tandanya, karena arti makna di balik kata Kolosubo adalah alembono, yaitu menjadi diakui, dihormati, karena kemakmuran dan kesejahteraannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.